berjalan dengan arahan petunjuk la ilaha illallah ini, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka semua kainat alam semesta itu akan berjalan ikut di belakang manusia. Seperti tentara berbaris, dia katakan, apabila satu orang komando di depan, dia suruh belok kanan, di belakang semua pasti belok kanan, tak akan ada belok kiri. Sepetilah manusia ini, bila iman dalam hatinya itu dia betul, maka ada jawarih, seluruh anggota badan, mata, telinga, kaki, bulu dalam badannya, pikirannya, hatinya, khayalan, semuanya akan ikut arahan hatinya. Maka hatinya itu apabila lurus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka semua makhluk kainat, dari inde parinde dikatakan, burung-burung, binatang buas, dari inde sujina, semua jenis burung, termasuk juga binatang melata yang bisa terbang. Dari inde semua binatang buas. Binatang buas itu bukan musuh kita, tapi dia akan menjadi anak buah di belakang kita, ikut kepada kita. Maka oleh sebab itu kita senantiasa mengusahakan awamir perintah-perintah Allah ini kita hadirkan dalam hidup kita semua. Semua perintah Allah kita hadirkan dalam hidup kita, dan kita tidak akan mungkin bisa menghadirkan seluruh perintah Allah. Manhiyat, larangan-larangan Allah, mamnuat yang Allah larang, makmurat yang Allah seluruh perintahkan, sejak dari kecil sampai besar. Tak akan mungkin satu orang bisa melaksanakannya tanpa ada iman yang yakin yang benar dalam hati, tanpa ada agama yang sempurna dalam hidup dia. Maka satu orang berkhayal, saya ini ingin hidup senang di dunia ini, makan enak, rumah besar, istri banyak, anak-anak banyak, tidak ada panas, tidak ada dingin. Semua orang berkhayal seperti itu. Sampai orang gila yang menguber-nguber perek sepanjang malam. Allah. Dari parit ini, parit itu. Bila ditanya, dia pasti semua menginginkan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, saudara sekalian, tidak bisa dirubah lagi. Allah akan memberikan kesenangan seperti itu dan menghilangkan segala pressure, kesusahan-kesusahan itu hanya dengan agama yang sempurna, bukan agama setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, maka di sini musibah banyak datang. Kita ingin kehidupan yang seperti kita bicarakan ini, tapi asbab wasail, sebab-sebab dan perantara untuk datang sampai ke situ, kita tempuh jalan yang lain. Satu orang ingin menjadi kiai besar, ulama besar, menjadi sufi besar, orang bertakwa, tapi dia kuliah di kedokteran. Ini kalimatul muhal dikatakan, mustahil Bapak. Seperti memasukkan sebuah benang ke dalam seekor gajah ke lubang penjahit. Tak mungkin, kata dia. Berlawanan dengan perintah Allah, berlawanan dengan awamir Allah SWT, itu akan membawa kita kepada kesengsaraan. Allah akan naras ke kita, marah kepada kita. Dan narasnya Allah, marahnya Allah itu baribat, perkara yang paling besar dalam hidup manusia. Oleh sebab itu Bapak-bapak saudara yang kucintai, para anbiya alaihi wassalatu wassalam buat usaha di depan manusia dan memperkenalkan ataupun menta'arufkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Kenallah Allah dan patuhlah kepada Allah, dan jalanilah kehidupan kalian sesuai dengan kehendak Allah. Itu saja minta Allah, tidak banyak-banyak. Iman dan amal salahah, itulah yang kamu usahakan selama hidup kamu. Kamu pasti mulia, pasti bahagia. Siapapun tabakatnya kamu, tingkatan kamu, macam usaha kamu, inna sa'yakum lasyatta. Karena usaha manusia ini tidak akan bisa sama di dunia, berbeda-beda. Hari ini dia katakan, karena hari ini banyak umat meninggalkan awamir perintah-perintah Allah, baik infiradi, istimai, secara individu, secara berjamaah atau bernegara. Maka setiap hari kita lihat, begitu buka mata, berita sudah menyebar, kesusahan di dunia, banyak sekali musibah-musibah. Ini ilajnya, obatnya cuma satu katanya. Ya Allah, obatnya cuma satu.
Apa dia? Itu kembali kepada awamir Allah SWT. Tuan-tuan, bapak-bapak yang kucintai, hati manusia akan menjadi betul. Inilah pusat daripada betulnya seluruh anggota badan kita untuk bergerak. Bila hati betul, seluruh azak wal jawari, azak, anggota, jawari, dan semua yang bersangkut dengan itu, dalam keadaan apapun itu ada ataupun azak jawari kita, anggota tubuh kita semua akan mengikut kepada gerakan hati. Tapi kalau hati manusia rusak, hati manusia tidak betul, yakinnya tidak betul kepada Allah, ada jawari ini akan semua rusak. Matanya selalu melihat yang haram, walaupun banyak yang halal. Istri di rumahnya halal betul sama dia, 3-4 istrinya, tapi masih lihat juga janda orang, jemaah sekalian. Allah. Janda teman saya, istri orang maksudnya kata dia, atau wanita bukan mahram. Supaya bapak tidak tidur ya. Tidur pagi ini musibah besar. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan beri taufik yang benar kepada kita semua. Boleh insyaallah kasih. Tuan-tuan bapak yang kucintai, bismillahirrahmanirrahim. Berjalan dalam jalan agama ini dan belajar agama, menyampaikan agama, din parcalna, din kompilana. Kita sendiri berjalan di jalan agama dan kita ajak orang lain menjalankan agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar sesuai dengan masa yang kita musyawarahkan. Ada satu jalan yang paling cepat dan paling besar, mendatangkan rasa hamdardi, kasihan kepada umat. Dan inilah sifat Rasulullah yang sulit untuk dimiliki. Karena semua orang ini akan merugi semuanya, dunia akhirat merugi dia. Kecuali di situ dikatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kita lihat katanya iman di antara seluruh perintah-perintah Allah ataupun kalimat-kalimat Allah dan Quran selalu mukaddam, selalu didepankan. Karena dikatakan satu orang kalau tidak punya iman, dia tidak akan mampu mengangkat seseorang itu kepada perintah Allah SWT. Tengoklah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Orang yang sudah dikasih iman, taatlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul. Diudulkan kata-kata iman. Karena iman senantiasa membawa seseorang yang punya iman itu kepada apa yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di jalan Allah, keluar jalan Subhanahu wa taala adalah usaha yang paling penting, adalah mendatangkan iman, hakikat iman. Dan iman itu tempatnya dalam hati. Bagaimana dia sampai ke lubuk hati yang paling dalam, tidak di dasar hati. Kalau dasar hati dia bisa masuk keluar masuk keluar masuk, tapi bagaimana masuk ke dalam hati yang paling dalam. Karena sering kita dengar hidup dan mati, izzat zillat, mulia hina, sakit bimari, tandrusi, sakit sehat, semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kehendaki itu terjadi, yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan mungkin terjadi. Masya Allah kan, wa malam yasha' lam yakun. Sedunia berkumpul menghendaki sesuatu, Allah tidak suka dan tidak akan terjadi. Sedunia berkumpul tidak menghendaki sesuatu, kalau Allah mau itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berbuat sekedar hatinya, karena dia bukan sekedar khalik saja oleh seluruh kainat ini. Allah bukan sekedar memiliki, menciptakan seluruh kainat alam semesta, tapi juga memiliki. Dan Allah mengatur semua gerak-gerik perbuatan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, sejak dari conti seleker, semut yang paling kecil, hati tak seekor gajah yang paling besar, atau Jibril salam yang paling besar, semua dalam genggaman Allah, bergerak dan diamnya dengan izin Allah SWT. Tidak ada
ada satupun di muka bumi yang terlihat, yang tidak terlihat, baik asbab ataupun wasilah-wasilah tadi yang bisa menghubungkan kepada sesuatu yang kita inginkan, takkan ada kemampuan sedikit pun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan iman. Ini kerja anbiya alaihimus salatu wassalam. Dia berjalan siang dan malam. Bukan siang saja, siang malam mendatangi rumah-rumah orang, rumah gubuk, rumah gedung, rumah dari tanah, rumah dari semen. Mereka datangi. Orang kaya, miskin, pedagang, petani, semua didatang anbiya alaihimus salatu wassalam. Karena anbiya alaihimus salatu wassalam, mereka tahu dan sudah diperlihatkan pemandangan kampung akhirat kepada mereka. Mereka memang masih berjalan di dunia, tapi kehidupan di dalam tanah, di atas tanah, di atas langit, di balik langit sudah nampak sama mereka. Maka mereka itu sayang sekali kepada setiap umatnya, sebagaimana mencintai anak dan istrinya sendiri. No problem. Anbiya alaihimus salatu wassalam No problem. Yeah, okay. datang kepada setiap orang, mengajarkan agama dan mengajarkan ahkamat kepada umatnya. Sebagaimana Nabi SAW juga bukan hanya sekedar mengajarkan iman, tapi juga hukum-hukum Allah. Dalam hadis saya katakan, Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kalau solat, contoh aku solat, kata Nabi. Karena dikatakan semua anbiya itu namuna, contoh teladan. Secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan mereka bagi kehidupan kita ini uswah, contoh namuna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Behterin namuna. Contoh paling bagus, ikutan paling baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kehidupan kita ini bersamaan dengan kehidupan Nabi, menjadi fotokopinya Nabi SAW, sebanyak itu atau sejauh itu pula betul kehidupan kita, dan sejauh itu pula ridho Allah kepada kita. Dan sebaliknya, sejauh mana kita jauh daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejauh itu pula kita akan jauh daripada negeri akhirat, kampung akhirat. Di akhirat, Allahu Akbar, di akhirat tempat cuma dua saja. Orang yang menjalan kehidupannya dengan cara kehidupan Nabi, mencontoh Nabi. Di sana nanti ada jannat namanya, ada surga. Dan orang yang menjalani kehidupannya berlawanan dengan kehidupan Nabi, di sana juga ada namanya Jahannam, tempat semua azab, jenis azab. Hari ini kita mengatakan ada panas, ada dingin, ada pedih. Tapi di sana nanti beribu-ribu tak tahu kita nama azab itu di sana. Allah kata dalam Quran, fa amma man tagha, siapa yang membangkang dengan kehidupan Allah, kehidupan Nabi SAW, wa atharal hayata dunia, terkesan dengan kehidupan dunia sedikit ini yang menipu daya, fa innal jahima hiyal ma'wa, tempat mereka adalah neraka jahim, neraka jahanam, azab. Dia menjalankan kehidupan berlawanan dengan perintah-perintah Allah, berlawanan cara hidup Nabi SAW. Akan tetapi sebaliknya, siapa yang menjalankan hidupnya seperti ikut perintah Allah, awamir Allah, cara Nabi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia punya hawa nafsu, nafsunya tidak dihabiskan tapi dikabu katanya. Dipegang, ditundukkan, diikat dia, tidak boleh lepas kemana-mana. Kayak monyet, walaupun monyet dikasih lepas ke atas 30-40 meter batang kelapa, dia tidak boleh lepas supaya jangan pergi ke rimba dia. Dia pegang oleh tuannya di belakang. Nafsu seperti itu. Kalau kita buang nafsu kita, maka rugi. Kita nanti akan menjadi pagal, katanya, gila. Kita perlu nafsu, tapi itu dipegang sesuai perintah Allah dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, tanggung jawab saya dan Bapak, tuan-tuan yang kucintai semua, menjalankan kehidupan ini dengan awamir perintah Allah, hukum-hukum Allah, tarekah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan itu satu tanggung jawab yang sangat besar. Kemudian karena saya, tuan-tuan, bapak-bapak yang kucintai, kata dia, kita ini karena sudah terlanjur jadi umat terakhir, tidak bisa sampai situ saja. Tanggung jawab nomor 2 itu adalah menyampaikan agama yang sama, tanggung jawab yang sama kepada seluruh umat sampai hari kiamat. Karena beda Nabi kita dengan Nabi yang dulu. Nabi terdahulu, Rasul terdahulu, mereka maksus terhadap kaum, terkhusus kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada zamannya, kepada negara ataupun kerajaan yang dia diutus oleh Allah. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita itu tidak seperti itu. Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam silsilah kenabian ditutup oleh Allah, la nabiyya ba'di wala ummata ba'da ummati. Setelah aku ni tak ada lagi nabi, setelah umatku tak ada lagi umat, habis umat ni hari kiamat. Maka kita karena sudah ditunjuk oleh Allah sebagai umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman, maka kita difardukan setiap fardu ain, setiap ini umat laki-laki perempuan, fardu ain belajar agama dan fardu ain mendakwakan agama seperti Nabi dan para sahabat. Jangan normal, Allah Ta'ala kita harus amanat, harta kita, diri kita sendiri, nafas yang keluar masuk bukan milik orang tua kita, bukan milik bapak, bukan milik istri anak kita, bukan milik kita, tapi milik Allah. Amanah besar yang mesti kita tunaikan sesuai dengan perintah Allah. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ajmain telah mengorbankan diri, harta benda mereka sesuai amanah yang Allah perintahkan kepada mereka, maka mereka tinggalkan kota Madinah, tinggalkan kota Makkah sampai ke ujung-ujung dunia ini. Dengan sebab pengorbanan mereka itulah kita sampai di sini, duduk di sini dengan bayar istimewa seperti ini. Kalau mereka dulu tidak tinggalkan kampung halaman mereka, tidak tinggalkan anak istri mereka, tidak korbankan diri harta benda mereka, maka kita pasti tidak akan kenal agama dan kita tidak akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hari ini kita yang duduk di sini, kita juga punya kesempatan yang sama untuk berkorban seperti para sahabat radhiyallahu anjmain. Diri kita punya, harta kita punya, maka kita juga mesti mengorbankan. Itu amanah yang besar, dua amanah yang besar ini, diri, harta ini seperti yang dikorbankan para sahabat. Dalam hadis sahih Imam Muslim katakan, ad-dalu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan satu kebaikan sama dengan si pelaku kebaikan itu. Walaupun dia tidak melakukan itu, dia ajak orang kepada 4 bulan. Mungkin dia cuma sekali seumur hidup 4 bulan. Di belakangnya ada jutaan orang kalau 4 bulan. Semua amal 4 bulan itu masuk ke dalam dia. Maka nanti di akhirat satu orang itu heran, aneh katanya. Heran seluruh pahala ditunjukkan kepada dia. Sangat heran dia. Malaikat mengatakan, wahai saudara, ini kamu dulu keluar 1 tahun. Ini kamu jalan kaki. Ini dulu kamu pergi keluar di gunung-gunung, tidak ada Baitul Khala, tidak ada kamar mandi, tidak ada di sana orang ikram. Kamu pergi haji, kamu bangun masjid, kamu habis Quran, semua kebaikan Pak, ditengokkan. Dia katakan, janganlah bergurau dengan saya tidak pernah habis Quran, saya tidak pandai mengaji, saya cuma sekali seumur hidup kalau 4 bulan, saya tidak pernah pergi haji. Dia katakan. Kata malaikat, tidak. Kamu memang tidak lakukan ini, tapi kamu pergi dulu ke kampung sebulan dengan harta benda kamu, dengan diri kamu pengorbankan, perasaan kamu korbankan, sehingga ini orang dapat hidayah, orang sekampung itu menyebar ke dunia, orang juga dapat hidayah melalui dia. Ini pahala semua itu kepada kamu masuk semua. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabat. Kata seorang sahabat, yang lain juga banyak sahabat Nabi duduk. Satu orang sahabat memberanikan, ya Rasulullah, hal tadullana ala amalin na'mal fi buyutina najidu thawaban mujahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami ini satu amal
yang kami beramal itu, amal itu kami amalkan di rumah-rumah kami, dekat anak istri kami, sehingga amal itu bisa menyamai pahala orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Nabi sampai 3 kali dia katakan. Dan dia bertanya sampai 3 kali, Nabi juga menjawab sampai 3 kali jawab yang sama. Ya Rasulullah, tunjukkanlah itu amalan kepada kami. Tunjukkan ya Rasulullah, amalan yang kami amalkan di rumah-rumah kami dengan segala keikhlasan, harta benda kami habiskan, siang malam kami gunakan untuk beramal itu, kami dapat pahala orang jalan semua tanah. Apa jawabannya? Satu jawaban yang sama. 3 pertanyaan itu jawaban Nabi SAW. Hal tastati'u an taqumal lail fala tarqud? Sanggup tak kamu seumur hidup tidak berkumpul sama istri sepanjang malam, tahajud saja, baca Quran, menangis depan Allah? Tak boleh bikin anak, tak boleh bikin anak, tak boleh bercampur sama istri sepanjang malam sampai mati. Taqumal lail, berdiri di depan Allah, tahajud, solat, doa, baca Quran seumur hidup. Wa antasuman nahar fala tuftir, malam tidak boleh tidur, penuh dengan amal. Siang tak boleh makan minum, na iftar, na sehri, dia kata roza, sepanjang hari sampai mati. Puasa tanpa ada makan sahur, sore terbenam tak boleh berbuka, malam sibuk dengan amalan sepanjang hidup sampai mati. Itu koi asan bat nahi itu bukan perkara yang mudah. Bicara aja sulit. Kata sahabat ni, ya Rasulullah, kalau itu amalan yang kau tunjukkan kepada kami supaya kami dapat pahala orang keluar jalan SWT, kami yakin ya Rasulullah, engkau pun tak akan sanggup mampu buat amal seperti itu ya Rasulullah. Nabi pun senyum, aku pun tak akan mampu, kata Nabi. Tak ada yang mampu amal seperti itu. Kalaupun mampu, kata Rasulullah SAW, kalaupun saya mampu, kamu mampu, kata Rasulullah SAW, lan tajidu hubaran fisabilillah, satu butir debu menempel di bulu hidung, di jenggot, di kumis, di serban, di kain orang yang sedang keluar jalan sunnah, kita akan dapat pahala itu, kata Rasulullah SAW. Satu butir debu saja. Oleh sebab itu dalam Sahih Bukhari Nabi katakan, la ghadwatun aw rawahatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi sepetang jalan Subhanahu wa taala, sepagi sepetang di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada mendapatkan dunia dan segala. Hari ini kita sering salah memahami ini hadis, kata beliau. Ulama mengatakan hari ini umat sering salah memahami ini hadis. Kita mengatakan lebih baik daripada mendapatkan dunia segala isinya. Kita menganggap kerajaan, harta benda, segala. Bukan itu maksudnya. Itu sudah kita sering dengar hadis Nabi katanya. Dunia segala isinya termasuk raja-raja, kerajaan ini, kalau ada nilainya di sisi Allah sehelai nyamuk, itu tidak dikasih makan, minum orang kafir sesuap makan, seteguk air. Artinya sendiri bukan itu maksudnya. Seluruh zikir orang di rumahnya, seluruh puasanya, tahajudnya, baca Qur'annya, sedekahnya, pahala umrahnya, pahala hajinya, dia lakukan di rumahnya. Apapun pahala kebaikan, orang keluar jalan dengan hartanya sepagi sepetang, lebih baik dari itu semua, kata ulama kita. Bukan dari dunia seisinya ini. Kebaikan dunia seisinya kita buat di rumah masing-masing. Supaya bagaimana Allah ke kalimat bulan hujai, semua kalimat Allah tinggi di seluruh dunia ini. Tidak ada yang lebih tinggi dari kalimat Allah. Dan semua manusia berjalan di naungan kalimat Allah SWT. Semua manusia berjalan di jalannya Allah SWT. Dan semua umat ini dapat maghfirah. Maghfirah, keampunan dari Allah SWT. Umat hari ini jemaah sekalian bukan bergudang-gudang, berlautan dalam maksiat kepada Allah. Kemana mereka setelah maksiat itu akan kembali? Perlu kita hamdardi, kasih sayang dengan mereka. Seperti satu orang ibu melihat bayinya menangis tanpa ada susu. Begitu dia aja nangis, kasihan terhadap bayi. Begitulah hendaknya kita menangis kasihan kepada umat seperti Nabi dan para sahabat. Bapak-bapak, tuan-tuan yang kucintai, kata dia, inilah jalan satu-satunya yang membawa kita kepada jalan menyayangi umat, kepada jalan risau kepada umat. Dan kita berdoa kepada sungguh-sungguh Allah beri taufik kepada kita menerima kita dalam usaha yang besar ini. Dan mulai hari ini kita niat
Kita sudah niat dari rumah, tapi sekarang perbarui niat kita. Mungkin di tengah jalan sudah banyak niat berubah. Tadinya niat 4 bulan, karena dingin setiap pagi bertambah, ini niat dirubah jadi 40 hari atau 2 kali 40 hari. Itu rubah, Pak. Perbaiki balik. Dalam safar, dalam perjalanan banyak kita lihat, maka niat kita senantiasa diperbaiki. Kemarin kita dari sana, dari kampung, ini uang betul-betul untuk di jalan Allah, amanah. Nah sekarang kiri kanan banyak bazar, banyak pasar, Pak. Jaket baru-baru, benda-benda sini jauh lebih murah, 10 kali lipat lebih murah dari Tanah Abang tambahan saya. Dari pasar-pasar yang ada di sana, di Indonesia maksudnya. Jangan dirubah niat kita ke situ. Kita bukan mau beli jaket ke sini. Kita mau gunakan amanah ini supaya orang kenal Allah dan mereka juga bergerak ke seluruh dunia. Bersedia insyaallah. Bapak saudara sekalian, niat kita ini besar niat kita. Keinginan kita ini besar sekali. Tapi kadang-kadang kemampuan kita kurang. Seperti katanya kereta api panjangnya 1,5 kilo atau 2 kilo, dabbahnya itu. Apa namanya itu? Kotak tempat orang duduk itu apa bahasa kita ini? Hah? Gerbong. Maaf, kami orang Sumatera kurang pandai bahasa Indonesia. Gerbongnya itu panjang 2 kilo kadang-kadang. Penumpangnya juga banyak sekali. Ingin menumpang penuh situ sejak di depan sampai ke belakang. 2 kilometer panjangnya gerbong. Tapi sayangnya mesin kereta api ini cuma mesin sanyo katanya. Mungkinkah ini kereta api bisa berjalan? Mesin sanyo tarik kereta api yang 2 kilo gerbongnya. Kita juga sekarang ini punya niatnya luar biasa ke seluruh penjuru dunia. Tapi iman kita ini lemah sekali. Mesinnya mesin sanyo, mana bisa sampai ke seluruh dunia ini? Maka perlu diperbaiki senantiasa ini niat. Niat ini perbaiki baik-baik. Dan jangan dirubah-rubah dia. Maka tanda kita memperbaiki niat ini, siang malam kita buat mihnat. Sibukkan dalam istimewa amal, jangan kita main-main. Waktu sedikit sekali. Waktu tetap berlalu. Kita duduk dalam istimewa atau tidak akan habis juga. Jangan banyak pergi keluar, jangan banyak pergi ke pasar. Jangan banyakkan makan dan minum, ngobrol yang sia-sia. Malam hari gunakan sebaik-baiknya. Supaya mesin kereta api memang mesin kereta api. Artinya apa? Betul yakin sesuai dengan niat kita. Yakin kita pukhta kuat. Artinya mesinnya betul-betul mesin kereta api. Dia bisa bawa kita penumpang 2 km gerbong itu membawa orang ratusan orang atau ribuan orang. Nah niat kita yang sudah betul tersebut dengan yakin yang sempurna, dengan hubungan kepada Allah yang betul, walaupun kita ini kantong kiri kanan atas bawah kita kosong, tapi Allah yang akan membawa kita ke seluruh dunia. Seperti banyak orang-orang kami orang Bangladesh katanya kerjanya tukang jual kacang goreng di pinggir jalan. Tapi satu hari dia bayan di markas besar Inggris Birmingham sana. Allah. Orang Inggris pernah keluar situ lihat ini orang yang jual kacang goreng kemarin. Setelah bayan dia datang yang itu. Dia katakan, kamu itu kan jual kacang goreng di kampung sana. Iya katanya. Lalu kenapa kamu bisa keluar 4 bulan di sini? Saya bukan keluar 4 bulan, 7 bulan kata Allah. Ilahi 7 bulan lagi. Dia katakan kenapa bisa? Hai Tuhan, saya memang jual kacang goreng. 1 taka, 2 taka cuman hasilnya laba yang saya dapatkan. Tapi katanya Tuhan masih tahu dan sadar Allah pencipta saya, pencipta lagi bumi semua ini bukanlah dia tukang jual kacang goreng. Dia mengatur semua. Matahari 14 juta lebih besar di dunia dia sanggup jalankan. Masa saya kecil ini perut saya tidak sampai sejengkal, Allah tidak mampu sampaikan sini. Allahu Akbar. Bapak siap usaha semua. Maka oleh sebab itu kita buat kerja semua karena Allah SWT. Jangan tengok kiri kanan. Kita ini, kerja kita ini sangat suka dengan kerja ini Pak sekarang. Tidak ada Allah yang lebih suka daripada kerja dakwah ini. Hanya ini kerja yang Allah sukai. Dan dalam amal dakwah ini banyak. Ada solat, ada zikir, ada ikram. Maka semua itu kita buat. Lihat keikhlasan amal yang kita buat nih. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis sahih,
Ikhlisin niyati bil amal. Senantiasa kamu berniat ikhlas dan beramal. Karena Allah SWT akan mencukupi amal yang sedikit untuk manfaat ataupun pahala yang banyak. Sedikit buat amal, akan tapi tidak sana ikhlas akan mencukupi bagi kamu. Kita bawa ini dengan pikir yang sama hari ini, dengan niat yang betul, yakin yang besar hari ini, kita bawa ini ke seluruh penjuru dunia. Jangan terkesan dengan asbab dan wasail. Bukan berarti kita meninggalkan asbab dan wasail ini, kata beliau. Kita bukan meninggalkan asbab dan wasail. Wasail artinya perantara-perantara. Artinya perantara itu apa? Uang kita, kendaraan. Kita tidak terkesan dengan ini. Dan bukan berarti pula nanti kita buang setelah pulang 4 bulan. Kemarin dengar bayan di Rewin, katanya wasail ini perantara tidak perlu. Fortuner Bapak Pajero Sport dibakar, bukan itu maksudnya. Ini tambahan pada saya Pak ya, Pajero Sport itu. Karena banyak sekarang ahbab itu seperti itu, terkesan dengan model-model baru. Berapa banyak sekarang majma' yang hadir ini? Kalau semuanya keluar jalan Subhanahu wa taala dan keluar menyebar ke seluruh pendunia sebagaimana sahabat radhiyallahu jemaah, mereka cuma sawalak 124.000. Ini katanya di depan saya aja, ini bukan kiri kanan, ini depan saya. Dia tidak melihat ke kiri kanan. Depan saya aja ini sekarang majma' kini, saya yakin ini sampai sekarang ada 5 lak ada katanya. 500.000 nih ada nih. Allah. 1 lak tuh 100.000, 2 lak 200, 3 lak tinggal nambah aja. Kalau 5 lak 500.000, sawalak 124.000. Dan hari ini katanya bukan kita di sini aja, di kampung kita, di negara masing-masing. Sekarang ada kurang lebih 78 negara yang hadir sekarang kurang lebih. Jamaah sekalian, kalau sekarang ini setiap masjid di negara masing-masing, di kampung masing-masing mau bergerak seperti sahabat dahulu, yang mana jumlah kita luar biasa jauh lebih banyak dari mereka. Mereka cuma 120.000, sedunia orang dapat hidayah. Sekarang ini, hari ini jemaah sekalian, umat Islam ini kurang lebih 1,5 miliar atau lebih. Kalau mereka semua bergerak seperti sahabat ini, yang 6 miliar lagi atau 7 miliar lagi pasti akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke ujung-ujung dunia, pasti hidayah akan dimasukkan oleh Allah. Hidayah akan disampaikan oleh Allah. Sebagaimana kata Nabi kepada putri beliau radhiyallahu anha Zainab radhiyallahu anha, jangan sedih, jangan berduka cita wahai putriku, di mana nanti terbit terbenamnya matahari, di mana nanti datangnya siang dan malam, kalimah, agama, hidayah yang ayahmu bawa ini pasti Allah sampaikan di sana. Mau rumah gubuk, mau rumah mewah dari semen dan sebagainya, itu hidayah akan Allah masukkan ke sana. Haji Abdul Wahab rahmatullahi alaih senantiasa mengatakan, bila kalian ketika pergi gas, jauhlah. Karena ketika gas itu kalian di jalan Allah. Dan setiap langkah ketika gas itu, setiap langkah kamu doa kepada Allah. Setiap langkah ketika jauhlah atau ketika bergerak jalan SWT. Kata Haji Sab senantiasa rahmatullahi alaih, senantiasa kamu doa setiap langkah. Ketika jauhlah 1 dan 2, doa ya Allah, setiap kone itu pojok-pojok penjuru dunia, pojok Australia, Asia, Afrika, Cina, Amerika, Eropa, kutub utara, sampai ke sana setiap langkah kita doa, ya Allah, saya di sini jauhlah 1, jauhlah 2, hidayah engkau sampaikan di sana ya Allah, sampaikan di sana, sampaikan di sana. Dia katakan apa berat bagi Allah? Tidak berat jemaah sekalian. Yang berat bagi kita, karena kita diutus oleh Allah. Kita bukan datang, didatangkan oleh Allah. Oleh sebab itu dimanapun ada umat di dunia ini, dimanapun umat yang ada di dunia ini, mau hitam dia, mau putih, mau merah kulitnya, itu umat Nabi, hamba Allah, tanggung jawab kita. Yang sudah Islam dia, dimanapun dia tinggal,
Di negara manapun dia tinggal, dia juga umat Nabi, umat Rasulullah bertanggung jawab seperti kita. Yang belum paham maksudnya dengan maksud tanggung jawab hidup dia sebagai umat Rasulullah SAW. Niat hamare kam hai, kosis karena hamare kam hai, le jana Allah ka kam hai. Niat hamare kam hai, niat irada itu kerja saya dan bapak semuanya. Kosis karena buat usaha, menabung, bertani, berdagang, kumpulkan tapakut. Ya hamare kami, ini tugas saya dan bapak-bapak. Lejana membawa kita menyampaikan kepada itu Allah, Allah ka kami, itu tugasnya Allah. Jangan dipikir lagi setelah itu. Kita dua ini aja tugas kita. Niat berusaha, niat karena, kosis karena, bas, dua itu saja. Kita bagaimana semua manusia di dunia ini menjadi sebab hidayah daripada kita. Kita hendaknya sebab hidayah. Doa kepada Allah. Setiap selesai solat fardu, itu kata Nabi, doa makbul. Malu Allah kalau tidak makbulkan doanya. Setiap solat fardu, Allah malu kalau tidak kabulkan doa seseorang tersebut. Setiap paras namaz ke ba'd, doa kabul hoti hai. Setiap selesai solat fardu, itu doa makbul. Doa kepada Allah setelah solat fardu, panjang-panjang doanya. Jangan betul salam lari, jangan. Doa sungguh-sungguh sampai ke baca-baca keturunan-keturunan berikutnya kita doa. Jangan untuk orang yang hidup sekarang saja. Video YouTube. Setelah ini juga kita doa. Kita doa, kita kerja atau buat usaha doa, usaha doa, itu aja. Pasti Allah kabulkan. Yakin. Maka kita akan Allah jadikan sebagai sebab hidayah untuk seluruh umat sampai hari kiamat. Dengar sampai ke belakang, Pak. Nah, dengan kekuatan kita, kemampuan kita, dengan kepandaian kita, tidak akan mungkin kita bisa menarik orang kepada agama Allah atau menyebabkan orang dapat hidayah Allah. Tak mungkin. Dengan kemampuan kita, dengan ilmu kita, dengan harta kekayaan, tidak mungkin. Hanya Allah. Din kekam kuate basu naik celega. Dengan kekuatan kita tidak mungkin bisa. Allah ke taufik sehutah. Hanya dengan taufik Allah. Kalau kasih taufik oleh Allah itu baru bisa. Oleh sebab itu kita senantiasa minta taufik. Minta taufik kepada Allah. Ya Allah, terimalah kami dalam kerja ini sampai keturunan kami dan keturunan umat Rasul. Mari baca-baca kabul permalih sampai anak keturunan kami, bukan kami saja. Kalau Allah sudah menerima kita, ya diterima Allah, badiyakam. Sudah selesai masalah kita. Aman dunia akhirat. Banyak sekali manusia yang secara zahir dia tidak punya sebab apa-apa, tidak ada apa-apa, maishanya, kehidupannya tidak apa-apa, tapi Allah banyak mengambil kerja dari mereka, dan takaza-takaza yang besar-besar, tuntutan agama yang besar-besar dia dapatkan, dan dia dijalankan Allah ke seluruh dunia. Padahal zahir asbab, sebab zahir-zahir tidak punya dia. Paham Pak ya? Angkat sedikit kepala lagi, sedikit lagi Ben. Asbab ini berjalan kehendak Allah. Allah kehendaki, asbab akan ikut. Allah tidak kehendaki, asbab akan berhenti, tidak akan ikut. Ikut semua kepada kemauan Allah. Maka senantiasa kita doa sama Allah, Allah terima kita dalam usaha ini. Kalau Allah mau menerima kita, maka tuan-tuan bapak yang kucintai, tidak ada yang bisa rukni walane, tidak bisa menghalangi. Anak, istri, mertua, ibu bapak tidak bisa menghalangi kita. Muluk, kerajaan, tentara, polisi tidak bisa menghalangi kita dari apa yang sudah Allah pilih kepada kita. Maka oleh sebab itulah kita berjalan ini dengan ikhlas, istikhlas, kacamata kuda. Dengan iman saya yakin. Dengan seluruh perintah Allah SWT dalam kehidupan kita ini. Berjalan di atas cara sunnah Nabi SAW 24 jam dalam saran Nabi. Maka Allah SWT senantiasa memajukan kita, meningkatkan kita. Maka ini semua bisa kita dapatkan hanya dalam ketika keluar jalan SWT. Dan inilah 6 sifat yang kita
muzakarakan tiap hari. Hakikat 6 sifat itu akan datang dalam hidupan kita, dan amalan kita ibadah menjadi jandar, ada rohani, ada kekuatan dalam semua ibadah. Kehidupan ilmu dan zikir, kehidupan akhlak, muamalat, muasyarat, kehidupan itu semua di mana didapatkan? Dan ikhlas, kehidupan ikhlas, semua akan menghiasi hidup kita selama hidup dunia, bahkan sampai keturunan, hanya dengan mengorbankan diri dan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ini sudah ada dalam setiap hidupan umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dunia ini surga. Surga dijadikan dunia ini, akan berkasih sayang satu sama lain, bukan bersaudara-saudara saja, dengan lain suku kabilah akan berkasih sayang. Bahkan bukan itu saja, semua makhluk Allah paksa untuk menyayangi orang-orang yang seperti itu. Car-car maina ke liye, satma ke liye, 4 bulan dalam luar negeri, 7 bulan, 1 tahun, waktu yang sangat lama, biaya yang sangat banyak. Niat kita cuman niat, dan kita kosis sedikit, usaha semampu kita. Yang kurang-kurang nanti Allah yang menyampaikan, mencukupinya. Pergi ke kone-kone dunia, seluruh dunia insya Allah, kone-kone seluruh pojok dunia. Nah, catat nama bapak, jangan robah niatnya dari 4 bulan 40 hari, dari 40 hari jadi 4 bulan. Silakan berdiri dulu dia katakan. Nakat tayar.